Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkaian komunikasi serial sinkron I2C menggunakan dua Arduino di Tinkercad. Ya. Terus untuk Arduino pertama itu dia berperan sebagai master, dia juga menggunakan sensor suhu. Jadi nanti setiap kedua Arduino ini punya sensor suhunya masing-masing dan berbeda antara kedua Arduino. Untuk Arduino pertama itu dia menggunakan sensor TMP36, sedangkan Arduino kedua dia menggunakan eh, sensor LDR. Nah, Arduino kedua ini dia berperan sebagai slave. Lalu eh, untuk data yang dihasilkan dari Arduino pertama nanti akan diterima oleh Arduino 2. Begitupun juga sebaliknya. Arduino 2 dia kan dapat data dari sensor LDR. Datanya lalu dikirimkan kembali ke Arduino pertama. Gitu. Jadi saling kirim data gitu. Kita mau uji coba aja gimana I2C ini bekerja. Nah, di sini saya sudah masuk ke web Tinkercad. Sini kita langsung create aja sirkuit ya, teman-teman. Sebentar saya cek apakah sudah terekam. Oh, sudah ya. Lalu selanjutnya di sini kita pertama-tama itu pilih Arduino ini langsung sekali dua. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari sensor dulu TMP36. Ini adalah sensor cek uh, temperatur sekitarnya. Jadi intensitas suhu di sekitarnya gitu. Lalu sensor LDR. Nah, kalau di Tinkercad ini LDR, nah, nama sensornya itu fotoresistor. Jadi sebenarnya sama aja. Mungkin karena di Tinkercad kalau kita cari LDR contohnya ini nggak ada. Tapi ini sama kok. Lalu ketika kita kan sudah kumpulin dua sensornya ini. Setelah itu komponen yang kita butuhkan resistor ya. Mana resistor ini? Oh, kurang lengkap kali ya. Nah, ini resistor ini di sini satu. Ini untuk hambatan dari fotoresistornya. Nanti agar data yang dihasilkan itu tidak mengambang. Jadi nanti kan pokoknya nanti kita lihat aja di rangkaian ya. Itu. Nah, resistor ini kita setting dulu di sini. Ini resistansinya 10K ohm untuk kebutuhan proyek kita kali ini. Kita ikutin saja ya. Saya juga kurang tahu alasannya. Mungkin standarnya emang 10K ohm ini. Terus breadboard di sini karena kita membutuhkan breadboard untuk sensor LDR ini. Nah, kita letakkan di sini aja. Ntar kita ngerangkai sedikit dulu ya. Di sini terus nggak kasih space di sini. Nah, ini kan dia low-nya langsung ketemu si kaki kirinya LDR. Oke, setelah komponen yang dibutuhkan sudah lengkap, kita taruh semua. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengkabelan jumper. Pertama ini kita sambungkan GND dari Arduino Master ke Arduino Slave. Nah, itu kenapa kita harus menyambungkan seperti ini? Karena agar tegangan dari kedua Arduino ini referensi tegangannya sama gitu. Jadi nggak ada yang dia punya value segini dan sedangkan yang ini punya value segini. Jadi kan nggak sama kan referensinya. Itu dapat menyebabkan data yang dihasilkan itu mengambang.
Oke, selanjutnya Gendi sudah disambungkan. Di sini kita menuju ke komponen TMP36. Di sini ada 3 pin dari TMP36. Nah, di sini kan tertulis ada power. Nah, kalau pakai Tinkercad ini dia sudah ada indikator seperti ini. Jadi kita lebih gampang gitu. Eh, Langsung tahu misalkan power ini untuk 5 volt. Nah, langsung aja kita sambungin ya sambil kita jelaskan. Oh, nggak sabar, Pak. Ini Gendi ke sini, Gendi ke Gendi. Jadi ubah warna merah karena 5 volt itu identik dengan VCC merah. Nah, terus Vout-nya. Nah, output dari TMP36 ya, benar. 36 diinputkan ke Arduino di sini. Masukkan ke pin A0 analog in. Ini kan analog ini, A0 sampai A5. Oke, ini mungkin kita ganti warna pinnya, warna jumpernya salah. Hmm, Orange aja. Oke, selanjutnya kita di sini sudah ya, Arduino 1 sudah jadi seperti ini ya. Lanjut eh, ke Arduino kedua. Sini kan sudah kita rangkai sedikit tadi, sudah kita pasang-pasangin sedikit sih. Di sini dari 5 volt diberikan ketegangan ke sini. Di sini kan ada tandanya, di sini ada garis nih. Bahwasannya satu penuh di sini nih, yang hijau-hijau itu tuh kan kelihatan. Itu dia akan mendapatkan referensi tegangan yang sama 5 volt gitu. Lalu GND disambungkan ke sini. Jangan lupa GND warna hitam. Nah, kan disambungkan. Dia akan terhubung ke resistor. Nah, resistornya ini jadi dia tegangan yang dihasilkan apa namanya? Si LDR kalau nggak salah untuk mengirim data ke Arduino 2 itu agar tidak mengambang, makanya kita menggunakan resistor ini. Begitu. Saya bingung juga kenapa TMP36 ini nggak perlu resistor, sedangkan saya uji coba tadi si fotoresistor ini harus membutuhkan resistor seperti ini. Jadi dia perlu breadboard dan resistor agar nanti data yang dihasilkan itu tidak mengambang gitu. Oke, kita lanjut aja merangkai ya teman-teman. Di sini oh ya, kita kasih tegangan VCC ke terminal 2, pin terminal 2 di sini. Tadi yang udah dikasih, ini kan 5 volt ini. Kita kasih 5 volt ke terminal 2. Ini kita ubah dulu ke jumper merah. Lalu selanjutnya dari sini kita, oh enggak, berarti yang dijadikan, iya benar, hambatan yang dari sini dia akan terinput ke GND gitu. Kurang tahu juga saya. Karena dia ngasih dua input nih. Dari sini dia ngasih input lagi ke analog 0. Gitu. Mungkin kan ada dua jalur. Dia untuk input ke Arduino-nya supaya nggak, oh mungkin ini kan positif, ini negatif. Jadi hasil dari kalkulasi itu tidak mengambang. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Saya memahaminya sih seperti itu. Oke, kita lanjut ke, oh mungkin rangkaian kita sudah selesai. Di sini kita lanjut ke tahap source code. Di sini kita bisa mencet toggle code editor di sini untuk menulis source code kita. Jangan lupa kita pilih Arduino Master dulu. Nah di sini kan blocks. Kita pilih saja text. Continue saja. Ini hapus dulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan source code dari untuk kedua Arduino ini. Nah, di sini source code pertama mungkin kita langsung masukin aja. Nah, oke sudah masuk. Di sini saya menjelaskan sedikit untuk source code pertama ini, source code master. Nah, dari baris pertama mungkin ya. Nah, di sini tertulis include wire.h. Di sini kita memanggil library wire h agar kita bisa menggunakan komunikasi I2C ini. Oke, selanjutnya di sini tertulis cons byte slave addressnya 8, alamatnya 8.
Sini untuk menentukan alamat Arduino slave. Slave yang ini tadi yaitu alamatnya 8. Alamat ini harus sama dengan alamat program Arduino 2. Sama nggak? Oh iya, sama-sama 8 ya. Nanti kita input dulu, kita jelaskan source code dari master dulu. Oke, lanjut selanjutnya const in LDR underscore pin A0. Kita mendefinisikan yang tadi itu, inputan yang ini nih. Jadi eh, menentukan bahwa hasil dari sensor TMP36 ini dia menginput ke A0. Jadi kita mengaktifkan pintu dari A0 ini supaya siap menerima informasi dari TMP36. Oke, selanjutnya volatil ya. Kita lanjut aja mungkin ya. Emang ini source code-nya agak panjang. Kita lanjut ke ini aja kali ya. Sebentar. Kayaknya ini salah saya. Ini source code kedua deh. Nggak apa kali ya. Lanjut aja kali ya. Nah, oh, enggak. Kita copy dulu. Masukkan ke sini nanti yang tadi itu kita hapus dulu. Berarti kita bahas yang slave dulu ya. Maaf teman-teman, ini sepertinya ada kesalahan sedikit. Saya agak ini kalau mengulang sudah panjang saya menjelaskan ini dan juga sudah malam. Oke, lanjut ke baris tadi sama ya, sama kurang lebih. Lanjut ke baris volatil in suhu dari master, ini variabel x 10 0. Nah, ini maksudnya apa sih? Kita menyiapkan variabel lalu menyimpan data suhu di suhu dari variabel ini gitu yang diterima dari Arduino 1 gitu. Informasi dari Arduino 1 itu disimpan ke variabel ini suhu dari master X. Nah, itu kita sama denganin 0. Lalu um, volatil in nilai cahaya ini sama juga variabel dari kitanya ya. Nah iya, dari si slave ini sama pokoknya menyimpan dari tempat kita gitu. Tempat kita kan yang sekarang ini kan dari Arduino slave. Terus kita mendapatkan data dari LDR. Ini pasangannya TMP36, ini pasangannya Arduino 1, LDR ini pasangannya dengan Arduino 2. Begitu. Lalu masih di source code. Nah, di sini kita masuk ke void setup. Ini dijalankan satu kali ketika Arduino mulai bekerja. Lalu where begin slave address ini kita mengaktifkan komunikasi I2C pada Arduino 2 sebagai slave, yaitu alamatnya 8 kan tadi. Berbeda dengan master, slave harus memiliki alamat agar data agar dapat dikenali si Arduino master nantinya. Oke, lanjut ke baris 11, wire on receive. Ini dia akan menerima data dari Arduino sebelahnya. Dia akan mengirimkan data. Lalu serial begin ini untuk kita, jadi kecepatan berbicaranya sebenarnya sih kalau saya memahaminya. Jadi nanti dari serial begin slave ini dia harus setara dengan Arduino 1. Jadi analoginya seperti ini. Jika seorang yang tidak sefrekuensi berbicara, saling saling bertukar pikiran, pasti obrolan itu agak kurang gak nyambung. Makanya kita lebih enak berbicara dengan orang yang sefrekuensi. Begitu teman-teman saya cara memahaminya. Oke, lanjut. Di sini print-print seperti biasa, Arduino Slave,
bla bla bla, dia ngeprint lagi sensor LDR. Nah, ini header garis saja seperti biasa. Di sini fungsi untuk analog read. Kita membaca di sini ya. Jadi dalam satu ini kita membaca data yang dikirimkan dari Arduino Master dalam bentuk Celsius nantinya kan. Lalu eh, dia kan sekalian ngirim juga Arduino 2 kirim ini variabel yang disimpan tadi. Nah, ini kan disimpan yang di sini tadi. Mana nih? Data yang disimpan dari sensor. Tutup. Ini footer supaya lebih estetik aja di serial monitornya. Nah, delay untuk dari semua ini print ini dia dikasih delay 1000 milidetik, yang artinya 1 detik. Nah, selanjutnya baris 36 itu void terima data. Nah, di sini kita membuat fungsi namanya terima data yang akan dijalankan Arduino 2 untuk menerima data dari Arduino 1 gitu melalui I2C. Parameternya jumlahnya byte, menunjukkan jumlah data yang diterima. Oke. Terus di sini ada if, ada apa namanya? Ini decision ya. Di sini kita akan mengecek apakah datanya tersedia nggak, terus dia sama dengan 2 byte atau enggak gitu. Untuk dibaca dari Arduino Docs nanti. Terus selanjutnya ada byte MSB ini, dia membaca byte pertama yang diterima dari master byte ini disebut MSB atau byte tinggi. Lalu byte yang selanjutnya LSB ini membaca byte kedua yang diterima dari master. Atau LSB ini dia byte-nya byte rendah. Lalu suhu dari master X0 ini variabel lagi. Menggabungkan kedua byte ini tinggi sama rendah yang diterima dari master menjadi satu nilai suhu. Nilai ini masih dalam bentuk suhu dikalikan 10. Oh, ini variabel ya. Perkalian ini ada nanti di source code Arduino pertama. Terus selanjutnya ada while. While di sini mengecek apakah masih ada sisa data yang belum terbaca di buffer I2C-nya. Jadi kayak apa namanya? Cache-nya masih ada nggak? Masih ada yang ngantri nggak di belakang gitu. Lalu while read, dia ini yang terakhir untuk fungsi ini untuk membersihkan membersihkan sisa data agar buffer itu bersih. Jadi kan yang saya bilang tadi cache, sisa-sisanya itu bersih supaya bisa kita masukkan data yang baru lagi. Membaca byte yang terima oleh wire I2C. Oke, selanjutnya ini fungsi terakhir void membuat fungsi kirim data yang dijalankan ketika Arduino Master meminta data dari Arduino 2. Nah, ya begitu. Gitu loh pokoknya. Jadi ketika Arduino 1 meminta data, nah inilah fungsi ini yang bekerja. Itu in data sama dengan nilai cahaya, itu variabel. Menyalin nilai dari sensor LDR ke variabel data agar bisa dikirim ke master. Ini. Kita salin nilainya dan masukin ke variabel ini dan nanti dipanggil di fungsi untuk dikirimkan. Lalu wire write byte data mengirim byte tinggi dari nilai LDR ke Arduino Master. Oke, mungkin itu pembahasan kita dari source code Arduino Slave yang kedua. Agak miss sedikit kita ini, harusnya dari Arduino 1 dulu kita bahas supaya
ngalur. Oke, selanjutnya ini source code Arduino kedua, ya kan bener kan kebalik. Sama library wire H itu kita seperti panggil library untuk kita bisa menggunakan eh, apa namanya perintah-perintah yang dalam library ini, seperti ini wire begin dan yang lainnya. Ini wire-wire ini. Eh, kita bahas sedikit ya, mungkin kurang lebihnya sama kan. Ini kita inisialisasikan alamat 8, terus kita menggunakan analog 0 juga ini karena sama ya, sama analog wire begin. Sebentar, cons ini udah sangat larut malam guys, jadi saya eh, sudah agak sulit apa namanya, fungsi kognitifnya agak berkurang. Oke, lanjut wire begin. Tadi udah sampai mana nih kita? Wait setup ini. Oh, nggak, tadi saya kayak ada kan nggak sengaja terhapus. Terus wait setup sama mengaktifkan komunikasi, bahwasannya kita menggunakan I2C ini. Kita mendeklarasikan kita mau menggunakan komunikasi I2C. Lalu menyamakan frekuensi berbicaranya tadi dengan nilai 9600. Kita samakan dengan Arduino Slave. Ini print aja sama header ya, void loop. Nah, di sini ada banyak fungsi loop perulangan. Nah, yang menginisialisasikan TMP36. Lalu ini fungsi untuk data itu, jadi yang dihasilkan dari TMP36 itu nanti outputnya itu dalam bentuk Celsius. Nah, inilah rumusnya itu. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke sini aja ya, ke bawah ini 8, ngirim byte tinggi MSB. Oh, sama aja yang tadi ya. Terus kita kasih delay tik. Ini nilai cahayanya kita menyiapkan variabel untuk menyimpan nilai sensor cahaya dari LDR2. Jadi kita menyiapkan ruang untuk dari uh, data yang dikirimkan dari Arduino 2 ke Arduino 1. Inilah datanya itu. Print. Delaynya sama 1000 milidetik. Mungkin saya nggak usah terlalu membahas source code ini karena kurang lebihnya sama dari Arduino kedua tadi. Mungkin berbedanya di sebelah sini ya teman-teman. Kita bahas sedikit mungkin ya, float tegangan dari in ADC dulu. In ADC kita membaca nilai analog dari sensor TMP36 yang terbaca dengan rentang 0 sampai 1023. Gitu. Lalu jadi itu sebenarnya nggak tok 0 sampai 1023. Jadi mungkin kayak lebih sedikit, lebih dari 0 sedikit, atau kurang dari 1024 sedikit. Lalu overload tegangan itu untuk menggunakan referensi 5 volt. Jadi rumus adisinya ini sebenarnya jadi gini, 5 dibagi 1024 itu berapa tuh? 5 bagi 1024 0,0005 sekian atau 4 sekian ya itu. Ada float C. Nah, ya kan bener kan, dia ini rumus untuk menghitung Celsius. Terus nilai 0,5 digunakan karena TMP36 memiliki offset tegangan sekitar 0,5 volt. Jadi
tegangannya itu agak berlebihan gitu, offset melewati batas 0,5 volt. Terus eh, in suhu kali 10 ini dia mengubah nilai suhu dari bilangan bulat dengan dikalikan 10. Nah ya, tadi ini rumusnya. Tujuannya agar data suhu desimal dapat dikirim lebih mudah melalui I2C. Contohnya 25,6 derajat menjadi 256. Ya, kurang lebihnya sama. Mungkin kita langsung uji coba aja dari rangkaian yang sudah kita buat. Apakah ada error atau tidak ini? Harusnya sih enggak. Mungkin langsung bisa nggak sih langsung kita serial monitor ini kita gedein. Nah, kan enak kayak gini. Kita dari Arduino satu dulu. Kita uji dulu ya. Ini rangkaiannya sudah benar. Oke, coba kita start simulation ya. Oh enggak, sebelumnya setelah kita sudah masukkan source code di kedua Arduino ini, lalu kita merangkai, sebelum masukkan source code kita merangkai komponen dengan tema yang kita tentukan. Di sini kita menggunakan tema I2C communication. Setiap Arduino berbicara satu sama lain dan setiap Arduino punya sensornya masing-masing berbeda dengan Arduino lain. Coba kita uji coba di sini ya. Kita lihat teman-teman. Lanjut start simulation. Ini di close saja. Enggak. Tuh. Di loading di sini kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini outputnya sudah muncul. Coba kita pause. Bisa nggak sih di pause? Kita stop aja. Nah, di sini kalau sudah muncul seperti ini berarti tandanya berhasil. Waduh, kenapa nih? Ada gagal. Status I2C. Oh, dari LDR nih. Sebentar, kita ada masalah sedikit nih. Ada apa nih dari LDR? Coba bener nggak ya rangkaiannya? Saya melihat sedikit dulu ya, teman-teman. Kita sudah berangkai berapa? Mungkin saya pause dulu sebentar untuk mencari masalahnya, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Oh, teman-teman, kita ada satu ketinggalan. Pantes kayak ada yang kurang. Di sini kan kita menggunakan itu si SDA sama apa namanya clocknya itu belum kita sambungin di sini. Coba kita warnain bebas saja pakai ini apa namanya biru muda ya, turquoise. Yang satunya kita warnain pink. Nah, di sini data yang dikirimkan dari kedua Arduino ini, ya di sinilah itu isinya di dua kabel ini. 4 yang sebagai SDA ya. SDA di sini sumber eh, data itu lewat. Ya dari sini data itu lewatnya. Nah, sedangkan A5 dia sebagai clock. Kayaknya tertukar atau tidak, tapi menurut saya itu A5 itu clock. Mungkin teman-teman bisa koreksi ya nanti. Dia clock ini fungsinya agar eh, tahu. Jadi saat mengirimkan data itu dia ada trafficnya gitu. Nah, data yang ini sudah terkirim belum? Oh, sudah. Jadi kasih detak gitu. Jadi nggak bisa serentak datanya itu ngirim. Walaupun kita rasanya serentak, tapi sebenarnya itu dalam dunia embedded system, data tersebut itu tidak serentak gerakan. Dia ada detaknya itulah bahasanya. Jadi masuk dulu ke Arduino 1 contohnya, baru Arduino 1 bisa ngirim gitu. Ya gitulah pokoknya teman-teman. Nah, kita lanjut aja ke start simulation tadi. Up, di mana nih outputnya? Nah, sudah benar berhasil ya di sini. Coba kita pause dulu. Ini yang gagal tadi. Mungkin kita clear dulu ya teman-teman. Kita coba start simulation lagi. Oke, op. Sebentar, sebentar. 3 data aja. Nah, ini. Itulah detaknya tadi itu kan. Jadi nggak semua dikirim. Ini dulu dikirim. Baru yang bawahnya, baru yang bawahnya. Ini masuk output. Nah, di sini
pada Arduino 1 di serial monitornya tertulis bahwasannya berhasil kita mendapatkan info data dari sensor cahaya dari Arduino Slave. Di sini tertulis kita mengirimkan data ini ke Arduino Slave, lalu kita menerima ini. Terima datanya itu ada di baris kedua. Kita menerima 54 karena di sini belum diatur yang paling mentok. Tapi bisa disetting kok, nanti kita uji coba aja ya. Lalu coba kita sambil start simulation aja ya. Nah, begitu teman-teman ya. Coba di Arduino kedua. Nah, di sini dia menerima data juga. Coba. Nah, ntar kita agak dia menerima data 24,70. Sama ya datanya dari Arduino 1. Lalu dia mengirimkan data 54 ini dari cahaya Arduino 2 ke Arduino 1. Itu coba kita. Nah, di sini di Tinkercad kan kita bisa ngubah ini. Kita bisa apa namanya? Simulasiin. Coba kita naikin suhunya. Berhasil nggak? Ini berapa suhu? Nah, 84 derajat Celcius. Berhasil nggak dikirim ke Arduino 2? Nah, di sini berhasil ya, teman-teman. Tertulis 84,70. Ini dia agak lebih 70 ya. Mungkin dari rumusnya ya, teman-teman. Lalu berarti berhasil ya, teman-teman, kesimpulannya. Arduino 1 mengirim ke Arduino 2. Coba kita dari Arduino 2 ke Arduino 1 kita cek di sini apakah dia yang di sini bisa kita ubah resistansinya, dia berubah untuk yang diterimanya. Nah, berubah ya teman-teman dari 94 nih, udah stabil segini. Jadi kesimpulannya berhasil ini dua rangkaian ini. Data yang dari Arduino 1 berhasil dikirim, dia menerima resistansi saya segitu, dikirim ke Arduino. Enggak, salah. Arduino Slave mengirimkan data ke Arduino 2 dan berhasil diterima oleh Arduino pertama. Ini dua, ini satu Slave Master. Gitulah pokoknya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang studi kasus yang kayak saya buat ini. Dua sensor menggunakan komunikasi I2C. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih.